Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizkan Karimah dengan NIM 220111502074. Adapun adanya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari eh, desain sinema yang telah kami rancang dengan tujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester di arsitektur kelas A. Kemudian kita lihat pada analisis temporer latar belakang. Di Kota Makassar ini sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang mana mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Kemudian peningkatan jumlah penduduk yang signifikan didorong oleh urbanisasi dan migrasi telah menciptakan kebutuhan akan berbagai fasilitas penunjang, termasuk hiburan. Salah satu bentuk hiburan yang diminati oleh masyarakat perkotaan adalah sinema atau yang biasa dikatakan bioskop. Namun, meskipun Makassar memiliki beberapa bioskop di pusat kota, pertumbuhan pusat di kawasan seperti jalan alternatif perintis ini belum diimbangi dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang memadai. Kemudian banyak masyarakat di Makassar, khususnya di area sekitar jalan alternatif perintis tersebut, harus melakukan perjalanan jauh ke pusat kota untuk menikmati hiburan di bioskop. Kemudian adapun masalah pertumbuhan populasi yang pesat di kota Makassar khususnya ini di wilayah tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk yang memerlukan fasilitas hiburan yang bisa dikatakan lebih banyak dan mudah diakses. Dengan tujuan menyediakan fasilitas hiburan di kawasan padat penduduk, kemudian membangun bioskop di jalan alternatif perintis guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan yang mudah diakses tanpa harus pergi lagi ke tempat yang jauh sehingga mengurangi tekanan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi waktu. Kemudian menerapkan konsep arsitektur berkelanjutan dan skylight juga untuk memanfaatkan pencahayaan alami, mengurangi konsumsi energi listrik. Kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kehadiran bioskop ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses mudah untuk hiburan mereka. Kemudian lanjut, adapun lokasi proyek saya ini, saya tadi sudah katakan terdapat di Sulawesi Selatan di Kota Makassar, kemudian Kecamatan Taman Lanrea, dan di Jalan Alternatif Perintis Makassar. Kita bisa lihat pada gambar tersebut di area kiri kanan tapak ini agak sunyi, bangunan mungkin agak belum ada. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 sampai 2034 pada pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kecamatan Taman Raya ini memiliki daya dukung tinggi dan kualitas sarana prasarana yang tinggi. Kemudian Kecamatan Taman Raya juga merupakan pusat kegiatan bisnis global serta pusat kegiatan pertemuan pameran dan sosial budaya. Kemudian adapun ukuran dan regulasi bisa kita lihat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 sampai 2034 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kemudian adapun KDB saya yakni 15.500 meter persegi. Saya kalikan 60%, hasilnya 9.300 meter. Atau bisa dikatakan 60% dari wilayah saya, tapak saya. Kemudian KLB-nya maksimal yang kami dapatkan itu 16 meter. Kemudian GSB-nya 15 meter kami bagi dua, kemudian tambah satu, hasilnya kami dapat 8,5 meter. RTH-nya yakni 15.500 meter persegi, kami kalikan 30%, kemudian dan kami dapatkan 1.500 meter persegi atau bisa dikatakan 30%. Kemudian KWT-nya maksimal 60%. Saya ini berbentuk trapesium dengan total luas 15.500 meter persegi. Kemudian site ini merupakan lahan kosong dan memiliki kontur relatif datar secara fisik. Site berbatasan langsung dengan arah utara. Di arah utara itu terdapat kafe gazebo Samata. Kemudian di arah timur site ini terdapat lahan kosong dan kabar KSN wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian area selatan di site saya ini terdapat lahan kosong. Kemudian di area barat terdapat Miso Coffee Shop dan Jalan Alternatif Perintis Kemerdekaan. Kemudian kita bisa lihat view-view yang berada di area tapak saya, yakni di view utara side terdapat pertigaan jalan, kemudian perumahan-perumahan, kemudian di area view utara side terdapat gazebo Samasta,
kemudian view utara side juga, view apa namanya, selatan side ini terdapat perumahan-perumahan. Kemudian, oh maaf saya belum ganti mungkin. Kemudian view ini view barat ini terdapat perumahan, kemudian view utara terdapat pertigaan jalan dan gazebo Samasta, kemudian timur ini terdapat perumahan juga sebagai perumahan, dan di belakang side betul-betul kosong, agak jauh dari sedikit side saya. Kemudian ada perumahan, dan view area barat ini terdapat lahan kosong juga. Kemudian ada pun analisis angin, bisa kita lihat rata-rata kecepatan angin rata-rata ini. Kota Makassar ini memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang jelas, dipengaruhi oleh fenomena osilasi selatan atau biasa disebut ENSO. Kemudian curah hujan tahunan rata-rata mencapai 3.000 mm. Kemudian dengan bulan terbasah pada Desember, Januari, November, Maret, dan Februari, serta bulan terkering pada Juli dan Agustus. Kemudian ada pun suhu rata-rata tahunan berkisar antara 27 derajat Celcius hingga sampai 29 derajat Celcius. Dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari. Kemudian permasalahannya yakni kelembaban yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan jamur dan juga dapat merusak bangunan dan isinya. Kemudian tingginya curah hujan dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Adapun output atau hasil dari permasalahan ini yakni kesimpulannya meningkatkan sistem penghawaan agar tingkat kelembaban dapat berkurang. Kemudian meningkatkan elevasi lahan dan mengoptimalkan utilitas untuk mencegah kerusakan dan banjir. Kemudian penambahan vegetasi sekitaran bangunan untuk menciptakan udara sejuk dan angin yang bersifat eksternal untuk mereduksi polusi. Kemudian membuat sistem pengolahan air hujan, memanfaatkan yang bisa digunakan kembali untuk menyirami air untuk vegetasi kita. Kemudian ada pun analisis matahari dan angin. Kita bisa lihat lokasi tapak disinari langsung oleh matahari selama 12 jam. Hal ini akan mempengaruhi suhu di dalam bangunan. Jadi matahari ini terbit di area apa namanya, utara, kemudian terbenamnya di area side barat lahan kami. Kemudian arah angin berasal dari barat. Hal ini dapat memanfaatkan untuk menetapkan bukaan pada bangunan. Potensi cahaya matahari dapat dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami dalam bangunan. Kemudian permasalahannya yakni cahaya matahari yang berlebihan dapat meningkatkan suhu panas dalam bangunan. Kemudian angin yang kencang juga dapat membuat bangunan tidak stabil. Maka dari situ outputnya tidak menghadapkan langsung ke depan bangunan dengan matahari sore dan penggunaan secondary skin pada bangunan. Jadi kami tidak akan menghadapkan bangunan kami ke arah matahari sore, sehingga bangunan tidak akan terlalu panas, dan angin yang berhembus dari arah barat ini berpotensi untuk penghawaan alami pada bangunan. Jadi kita akan membuka bukaan pada area angin yang akan masuk nantinya ke dalam bangunan dan memberikan jalur vegetasi, memberikan jalur angin dengan menggunakan vegetasi-vegetasi tersebut yang ada di area sekitar bangunan. Kemudian kami lanjut dengan menganalisis vegetasi dan kebisingan. Kemudian kebisingan ini di area lokasi dapat menimbulkan gangguan bagi pengunjung serta menjadikan pengunjung tidak nyaman saat berada di lokasi tersebut. Jadi kebisingan tersebut yang berada di area tapak saya terdapat di pertigaan jalan atau di area utara, sehingga akan mengakibatkan agak bising. Jadi kami untuk permasalahan tersebut, kami memilih material bangunan yang dapat meminimalisir kebisingan, penataan ruang yang optimal, dan penanaman vegetasi yang kiranya dekat dengan pusat kebisingan atau penanaman di area depan tapak sehingga dapat menghalangi kebisingan-kebisingan yang akan masuk di area lokasi kami. Jadi pada area depan tapak kami akan memberikan vegetasi yang lumayan berdempetan sehingga kebisingan yang akan masuk akan dihalangi oleh vegetasi-vegetasi tersebut, dan juga memakai material-material bangunan yang dapat meminimalisir kebisingan. Kemudian kami lanjut, adapun
jalur utilitas drainase kota, kita bisa lihat drainase kota ini berwarna biru dan jalur jaringan listrik ini berwarna merah. Dan mungkin di area tapak kami agak lumayan bagus karena tidak ada halangan sama sekali atau hambatan untuk masalah jalur drainase kota dan jalur jaringan listrik ini. Maka jalur saluran induk di depan atau sebelah barat saya digunakan sebagai saluran pembuangan dengan menambah sistem penyaring lembah air, dan saluran di sekitar site difungsikan sebagai aluran drainase air hujan. Kemudian aksesibilitas. Pada bangunan kami ada 3 akses lokasi dari site, yang dimana akses tol bagi kendaraan yang dari bandara, akses sebelum jalur utama, yaitu jalan alternatif Perintis Kemerdekaan, dan terdapat beberapa halte bus di sekitaran site seperti halte bus di Jalan Perintis Kemerdekaan dan halte bus di Ramayana Mall. Site dapat diakses oleh kendaraan umum seperti bus transportasi online dan kendaraan pribadi. Maka outputnya berdasarkan aksesibilitas ini yang tersedia, perkiraan jumlah pengunjung dapat dihitung untuk menilai apakah lokasi ini akan mendapatkan cukup banyak kunjungan untuk menutupi biaya operasional dan membuat lahan parkir yang luas untuk menghindari kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan. Maka kami akan membuatkan basement di bawah bangunan kami sehingga tidak akan membuat kemacetan di area depan tapak. Kemudian adapun analisis matahari sore, analisis matahari, yakni bangunan yang terletak di bagian timur dan barat akan langsung mendapatkan pencahayaan alami. Kemudian sinar matahari pagi akan langsung mengenai sisi belakang bangunan. Kemudian sedangkan matahari sore akan mengenai sisi depan bangunan. Kemudian intensitas sinar matahari pagi yang tinggi akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna saat beraktivitas di pagi hari. Adapun outputnya pembuatan sekunderi, saya akan membuatkan sekunderi pada bangunan saya, pada area belakang bangunan sehingga pada area sekeliling bangunan, sehingga matahari pagi dan sore tidak akan masuk menyeluruh dan tidak pula tertutup menyeluruh, hanya saja sebagai penyaring paparan sinar matahari, sehingga matahari yang masuk akan sesuai dengan kebutuhan bangunan, dan pengoptimalan penggunaan vegetasi atau tanaman pohon sebagai buffer cahaya matahari sore tersebut. Kita bisa lihat dalam sirkulasi blok plan saya ini terdapat 2 jalan, dan mungkin agak bagus karena tidak satu jalan dan jalannya agak luas. Jadi sirkulasi kendaraan pada jalan alternatif Perintis Kemerdekaan ini terdapat 2 jalur sehingga pergerakan kendaraan lebih lancar. Kemudian area jalan tersebut terdiri dari 2 jalur, yang mana masing-masing jalur tersebut lumayan agak besar sehingga di setiap jalur dapat memuat beberapa mobil, hampir sekitaran 3 mobil. Kemudian permasalahan di jalan alternatif Perintis ini tidak ada satupun area pembelokan. Nah, ini yang bermasalah di bagian area tapak kami, sehingga bagi pengendara yang berkendara di jalur selatan harus ke Jalan Perintis Kemerdekaan untuk ke tempat lokasi tersebut, lokasi kami ini. Adapun outputnya lebih memerhatikan entrance masuk dan keluar saja, yakni dengan meletakkan area masuk dan keluarnya di ujung pangkal ujung side, sehingga dapat memudahkan bagi para pengunjung yang lewat yang tidak mengalami gangguan daripada pengendara lainnya yang lewat-lewat di area depan tapak. Maka itulah salah satu output yang bisa kami dapat berikan kepada jalur, kepada para pengunjung, sehingga masuk dan keluarnya itu agak mudah. Kami lanjut di view-view daerah site kami. Ini bisa kita lihat depan site merupakan jalan alternatif Perintis. Bisa kita lihat gambar-gambarnya di sekelilingnya, ini ada beberapa. Dan terdapat beberapa banyak lampu kosong. Bisa kita lanjut saja. Ini analisis kontur pada site memiliki kontur tanah yang datar namun sedikit lebih rendah dari elevasi jalan. Kemudian terdapat vegetasi-vegetasi yang lumayan banyak di area site kami. Lanjut saja. Nah, adapun kami masuk di dalam gubahan bentuk yang insya Allah kami akan buat nantinya di dalam lokasi kami atau tapak kami. Nah, bisa kita lihat pada analisis gubahan bentuk saya memilih layar zaman dulu ini.
saya memilih layar yakni TV zaman dulu. Nah, TV zaman dulu ini berbentuk persegi. Saya juga termasuk bentuknya ya agak kotak lah, trapesium dia. Jadi saya memilih bentuk ini karena saya akan memakai konsep yang namanya skylight dan kontemporer. Kemudian di area layar tersebut bagian apa namanya TV ini berbentuk kotak. Kemudian saya ubah layar tersebut menjadi lahan yang void, maksudnya bangunan yang void. Jadi cermin ini, layar ini saya jadikan void sehingga matahari akan eh, masuk dan angin juga akan masuk di area tersebut. Jadi eh, apa namanya pencahayaan atau konsep daripada skylight yang saya buat akan masuk di pada area area atas ini, area layar tersebut. Dan di depan juga saya akan memberikan apa namanya cermin sehingga dapat eh, mengoptimalkan matahari yang masuk pada area bangunan saya. Nah, inilah struktur organisasi ruang yang saya akan nanti bentuk, ruang direktur, ruang office manager, ruang rapat, dan ruang-ruang lainnya sampai di area parkir. Kita bisa lihat parkir, main entrance, security, lobby hall, informasi area tempat penitipan atau tempat penitipan barang, musola, toilet. Nah, inilah rencana struktur organisasi saya. Kemudian ada pembesaran ruang yang telah saya buat ini. Bisa kita lihat regular, suite box, kemudian starting, toilet wanita, ruang genset, ruang travel, ruang chiller, aku, pompa, tangki air, panel, dan CCTV. Ini dia kelompok ruangnya. Jadi total keseluruhan itu sebanyak 4.436,9 meter persegi. Jadi rekapitulasi besaran ruangnya itu sebesar 12.559. Kita lanjut. Nah, adapun aktivitas pelaku bisa kita lihat saja. Mungkin manajer ada 1 orang, bagian keuangan 2 orang, penjaga loket 3 orang, penjaga kafe 4 orang, security 4 orang, pengunjung pria dan wanita usia antara 15 tahun ke atas. Bisa kita lihat ada beberapa ruang kantor manajer, lavatory, loket. Nah, untuk penyaningan di lantai 1 kami. Jadi bangunan kami ini akan mungkin lebih banyak dihuni oleh anak-anak muda karena di area sekitaran lokasi kami itu terdapat beberapa kampus seperti Unhas, Unibos, dan kampus-kampus lain sebagainya. Sehingga kami akan menetapkan bangunan yang mungkin agak-agak mencerminkan ke anak-anak mudahan gitu. Jadi di area lantai 1 ini untuk penyeningannya di area depan ini terdapat publik dan semi publik dan publik juga area kiri kanannya. Kemudian di area belakang terdapat private dan semi publik. Kemudian untuk di lantai 2 terdapat publik, semi publik, dan publik. Kemudian di lantai 3 ini khusus untuk private saja untuk bagian operator yang ingin menyalakan layar atau bioskop tersebut. Kemudian ada pun bubble diagram lantai 1 bisa kita lihat meeting point, ATM, shopping center, time center, ruang tunggu, musola, lavatory, cafe, dan banyak lagi sebagainya. Jadi ruang manajer terdapat di area belakang side. Sama di lantai 2 seperti ini. Di lantai 2 terdapat studio, 6 studio di lantai 2 ini. Studio 1, studio 2, studio 3. Oh, sorry, saya lupa ganti namanya. Di sini studio 1, ini studio 1, ini studio 2, studio 3, studio 4, studio 5, studio 6. Jadi di tengah-tengah terdapat lavatory sehingga para akses untuk menuju ke WC itu agak mudah. Jadi saat eh, pengunjung keluar dari studio dia bisa langsung ke lavatory tersebut. Nah, inilah saya tampak saya, perspektif saya yang saya buat. Jadi di area depan ini terdapat
semacam secondary skin untuk menghalangi langsung sinar paparan matahari. Dan area samping side ini saya sempatkan membuat taman anak-anak untuk bagi anak-anak yang tidak cukup usia untuk menonton. Bagi keluarga yang ingin apa namanya tidak ingin menonton bisa melakukan aktivitas di luar bangunan ini. Ini tampak depannya, bisa kita lihat tampak depannya seperti ini. Kemudian tampak kanannya, kami menanami vegetasi-vegetasi di area tapak sehingga untuk matahari langsung membendung apa namanya bangunan ini akan mengoptimalkan. Ini area kiri, saya bilang tadi saya memberikan taman kanak-kanak di area kiri ini sehingga para pengunjung yang membawa anaknya atau keluarganya yang tidak dapat menonton maka bisa langsung lari ke area ruangan ini. Dan kami juga akan membuatkan time zone di dalam area bangunan ini atau ruang istirahat. Jadi terserah pengunjung mau pilih yang mana, kami hanya menyediakan dan ini salah satu bentuk untuk tidak adanya kekosongan dalam ruangan kami, bangunan kami. Jadi tampak belakangnya. Jadi dikelilingi oleh apa namanya secondary skin. Kemudian ada pun set plan kami seperti ini. Jadi area area ini terdapat void, area ini terdapat void dan di tengah-tengah void tersebut terdapat food court sehingga para pengunjung yang masih menunggu atau ingin masih masih filmnya masih lama bisa menunggu di food court ini. Bisa dia sambil duduk-duduk santai-santai karena di area ini terdapat food court dan void. Dan juga di area samping kanan side ini terdapat cafe. Jadi agak eh, lebih banyak untuk ruang penunggunya. Ini ada dana basement kami. Bisa kita lihat mobil mencakup sekitaran 200-an mobil dan motor mencakup sekitar 300-an lebih motor. Di area belakang ini terdapat ruang-ruangan genset dan lain sebagainya. Kemudian maaf karena denah lantai satu saya screenshot karena dikarenakan tadi saya apa namanya memakai PowerPoint tapi dia tidak kelihatan seluruhnya garisnya tidak kelihatan. Jadi mungkin saya memakai ini dulu. Akan tetapi di denah lantai 2 nanti kami akan menggunakan apa namanya PDF lagi. Nah ini untuk area masuknya bisa kita lihat lantai satu kami seperti ini modelnya. Jadi masuk langsung mendapatkan void. Terdapat Gramedia, perpustakaan sehingga bagi para pengunjung yang ingin membaca bisa juga dimanfaatkan untuk membaca. Nah, ini studio kami di lantai 2. Di lantai 2 ini semuanya studio. Jadi untuk bagi para pengunjung yang ingin menonton ya terdapat di lantai 2. Untuk Gramedia, Thomson, perpustakaan itu semuanya terdapat di lantai 1 sehingga ini apa namanya semuanya teratur. Jadi di lantai 1 khusus untuk yang ingin bersantai, ingin menunggu. Di lantai 2 ini untuk khusus menonton film dan membeli tiket. Nah, di area depan ini dia menjadi ruang kontrol bagi studio-studio ini. Nah, untuk di lantai 3-nya sama. Akan tetapi yang bisa akses di lantai 3-nya ini tidak ada. Ini biasanya sudah tidak ada. Void-nya masih ada. Studionya kan dua lantai, jadi studio ini memakai 2 lantai. Jadi yang bisa naik mengakses lantai 3 ini hanya untuk operator bagi yang ingin apa namanya mengatur perfilman di bioskop tersebut. Hanya dia yang bisa mengakses di lantai 3 tersebut. Nah, adapun potongan saya ini potongan AA yang ini potongan bebek. Oh, ini. Iya, tadi saya kira tidak bisa. Ya, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Inilah hasil dari beberapa bulan kami yang kami desain mengenai apa namanya sinema yang kami buat. Ini sinema XX1 yang terdapat di area Jalan Alternatif Perintis Kemerdekaan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga eh, orang di luar sana yang melihat video-video kami. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.